Berarti nggak boleh punya tujuan hidup. Ya harus punya, tapi maksudnya jangan sampai kita memberi atensi berlebihan terhadap tujuan. Itulah kenapa law of attraction nggak bekerja, Mas. Ya, karena apa? Terlalu, istilah teman-teman yang lain, terlalu ngarep, terlalu ingin, terlalu nafsu gitu ya. Itu merusak vibrasi kita. Alih-alih dapat, Mas, malah menjauh, termasuk uang. Iya. Bahwa kita harus berusaha, iya gitu. Tapi jalankan dengan hati senang, minimal tenang. Anda sudah kepingin banget punya mobil, tapi belum bisa kebeli atau belum bisa punya. Kan punya mobil harus beli, Mas. Iya, ya. benar. Cukup Anda mengatakan, apa emosi yang Anda rasakan? Sedih. Walaupun saya sedih karena belum punya mobil. Nggak harus beli, nyuri kan bisa ya? Harus digebuki, Mas. Sedih, marah, apalagi kecewa karena belum bisa punya mobil. Udah, itu dulu Anda selesaikan. Kalau Anda nggak bisa menyelesaikan itu, boro-boro bisa punya mobil, Mas. Itu hal yang paling gampang, toh. Karena ketidakmampuan mengelola uang, sehingga menjadi kekurangan uang, kan. Nah, kekurangan uang yang terus-menerus, lama-lama menjadi belief, aku selalu kurang uang. Atau masa kecil memang benar-benar kekurangan. Sebenarnya itu trauma dengan kekurangan uang, Mas. Jadi dari teman-teman yang sekarang terlilit itu, ya, coba Anda tapping trauma-trauma Anda dalam masalah keuangan. Sekarang minum dulu. Di sesi selanjutnya ini kita akan teknik tapping. Kadang kita tuh susah merasa gimana ya, merasa nggak lengkap ketika pengen membeli sesuatu, tapi uangnya kurang atau tidak ada uang gitu ya. Nah itu perlu diberesin juga, itu satu. Yang kedua, Om Yuyun ya, kadang bukan terkadang sih, sering kali gitu aku melihat case yang terjadi dalam diriku sendiri, sahabat-sahabatku, tetangga gitu. Ketika mau naik level, itu selalu dihadapkan dengan situasi yang nggak enak terlebih dahulu gitu ya. Itu nggak tahu, itu karena mungkin belief, program, atau seperti apa, aku nggak tahu. Tapi dari kebanyakan cerita teman-teman, misal kayak kemarin gitu ya, mantan kru itu WA gitu, Mas, aku mari kehilangan motor gitu. Iki CCTV ini tak taruh di depan Indomaret gitu. Oh iya bener malingnya yong, sepeda motor gak kon kunci setir kan, terus dibawa sama malingnya. Gak apa-apa, itu mau naik level gitu. Jarak 3 hari kemudian, Mas, aku keterima kerja yang selama ini aku ngelamar udah lama. Dengan dia memaknai positif gitu, hasilnya bisa positif, Om Yuyun. Gimana tuh? Ya, saya disclaimer dulu ya. Saya pun juga dalam posisi yang belum dikatakan sentosa makmur sejahtera. Ya, kita sama-sama masih, saya juga masih struggle, berusaha segala macam gitu ya. Dan saya pun mengalami di mana kondisi hidup itu turun naik. Iya, kayak yoyo ya? Iya, turun naik. Nah, dari yang saya alami itu, Mas, memang ya saya berusaha macam-macam ya, berusaha dengan ini, dengan itu, kok nggak berubah gitu. Ternyata memang ada pesan semesta, ya, pesan Tuhan melalui semesta lah ya, seperti itu ya, bahwa kita diposisikan seperti itu tuh ada maksud Tuhan kok. Tanpa bermaksud saya menjadi sok religius ya, tapi saya sangat terinspirasi dan saya sangat dikuatkan dengan alam masor laka sodrok itu. Mas Indra, agamanya Islam? Saya Muslim. Islam ya. Nah, alam masor laka sodrok, kalau nggak salah ya, kan di situ ada ayat yang mengatakan di balik kesulitan ada kemudahan. Itu jadi pegangan saya. Alam masor laka sodrok. Itu saya tahunya juga belakangan, Mas. Tapi nggak tahu, memang saya senang dengan ayat, dengan surat itu ya. Fa'inna ma'al usri yusra. Itu ternyata di situ adalah di mana ada kesulitan, ada kemudahan. Di situ sudah dibarengi ada kemudahan. Itu sudah embedded sebenarnya. Satu paket gitu ya. Satu paket. Cuma kita karena ya sebagai manusia cenderung fokusnya pada yang susahnya. Iya. Gitu loh. Sehingga apa, ketutup itunya. Iya. Terus saya kaitkan lagi dengan, kalau nggak salah, surat Ibrahim ya. Teman-teman, saya bukan ahli agama ya, mohon maaf ya, tapi saya ambil cuplikan yang sesuai kebutuhan saya. Iya. Yang mengatakan kalau tidak salah itu, bersyukurlah. Dengan semakin kita bersyukur akan dilipat gandakan nikmatnya. Itu yang hafal ayat-ayatnya itu Ustadz Abu Marlo namanya. Oh iya gitu ya. Oh iya. Nah, kemudian tapi bagi yang tidak bersyukur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Nah, dua hal itu, Mas. Jadi
antara apa? Itu la ing syakartum, la Waduh, saya mah nggak tahu azidannakum gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu sama bersyukur itu. Tapi dua hal ini, Mas, untuk menerima dua hal ini, ketika kita sedang dalam posisi sulit, wangele pol, Mas. Dan itu manusiawi. Iya sih. Siapa ada saya tanya deh, habis kehilangan motor langsung, wes rapopo aku seneng. Iya. Nggak mungkin. Iya, apalagi kalau ekonominya lagi Apalagi jatuh lagi gitu ya. down, ya nggak mungkin. Ya kalau uangnya masih banyak sih bisa Alah, kayak gitu ya. Mas, makanya sedekah itu enteng nek duitnya gede. Iya, Tapi betul. duit pas-pasan, Mas. Coba. Itu ujiannya kan gitu. Leres. Gitu. Iya, Nah, tapping membantu kita. Ya, misal gini, Anda itu yang temennya baru kehilangan motor. Bohong lah kalau dia di awal langsung merasa, wis tak sedekah no, nggak mungkin. Shock dulu. Shock dulu. Nggak terima gitu ya. Wih, motorku hilang. Jancuk gitu kan kira-kira ya. Semua serapah pasti keluar. Nah, kemudian berkembang jengkel, marah, merasa bodoh, merasa bersalah dan nah. Bisa nggak pada saat seperti itu dia mikir, wes nggak apa-apa lah, yang penting selamat. Ya itu biasanya menghiburnya seperti itu. Itu jam terbang sih kalau. Kalau orang bisa tanpa melewati proses tadi, shock dan macam, ya wes, berarti beres uripe. Tapi kalau orang yang normal-normal seperti saya aja ini, begitu main hal yang buruk, pasti stres, Mas. Tapi minimal dengan tapping itu kan kita posisinya kembali untuk netral gitu itu kan. poin saya. Nah, Ya, jadi netral, ketika kita mengalami satu kondisi yang buruk sekalipun, nggak usah ngomong bersyukur, nggak usah ngomong apa dulu deh. Buang dulu aja kecemasan, stres yang semuanya itu dengan cara Pak seperti tadi. Gitu. Nah, ketika tadi kaitannya dengan rezeki yang Mas Indra sampaikan ya, ketika ada yang kehilangan motor terus diganti. Iya. Nah, nanti begitu kita bisa merilis ya, melepaskan atau menerima semua emosi itu menjadi tenang toh. Otak saya berpikir, nek ngono motor kayak tak anggap sedekah. Nah, niatnya sudah berbeda, Mas. Ya, yang tadinya tidak punya niat apapun menjadi niat sedekah. Bayangkan, Mas, niat sedekah motor seharga 15 juta. Kalau mengikuti teorinya, teori sedekah ya, dikalikan 700 kali, 15 juta kali 700, berapa ratus juta dia dapat? Nah, itu kan, tapi intensi ke sana, itu kan perlu proses. Nggak ujuk-ujuk langsung, ya wis, gini, ada orang baru aja ketipu 100 juta. Orang terus, orang apa-apa, anggapan sedekah. Prek, 1 juta kok sedekah ya. Nggak mungkin orang langsung iya ya, gitu. Jarang. Kecuali orang-orang tertentu ya. Dia akan marah dulu, jengkel dulu, ini dulu itu. Kan sering kita menghibur orang tuh begitu, Mas. Orang baru kehilangan duit 10 juta, wis ora apa-apa, boleh ganti dulu oke. Iya, ning asu kan gitu, Mas. Gitu, Mas. Nah, bagaimana supaya kita tidak terlalu larut dengan emosi negatif itu, kemudian sampai pada titik bisa berpikir, ya wis lah, tak anggap sedekah. Nah, bayangkan, Mas, ketipu 10 juta dan mensedekahkan 10 juta kepada penipunya. Sedekah itu nggak harus ke orang baik loh, Mas. Ke maling pun boleh loh. Dengan cara seperti itu. Tak sedekah noneng malingi. Itu diganti, Mas. Iya. Cuma sampai di titik itu kan nggak mudah. Keajaiban menerima ini, kalau digeneralisir, Om, ada peristiwa apa saja sebenarnya kita nggak perlu resisten gitu, nggak perlu kita melawan, nggak perlu kemudian ya udah, pokoknya penerimaan selalu berakhir dengan kebahagiaan aja gitu kira-kira. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, karena yang bikin kita menderita itu kan karena kita menolak, melawan, ya nggak kira-kira Om? Dengan menerima itu, semuanya menjadi flowing, indah, betul. sesuai rancangan agung semesta gitu. Nah, tadi yang saya bilang, jadi apapun yang terjadi kita di saat ini itu sudah tidak lepas dari tangan Tuhan. Nah, mampu nggak kita menerima itu? Nah, terima dulu, ya kan? Baru kemudian kita bereskan. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini Om, teknik tappingnya ketika kita pengen beli sesuatu, tapi belum kewujud. Satu, misalnya kalau anak-anak muda kan pengennya mobil impian, motor impian, pengen masuk studi perguruan tinggi yang favorit, pekerjaan yang terbaik gitu ya, pengen jadi pengusaha. Tapi kan orang itu kan tipologinya beda-beda gitu, artinya potensinya kan beda-beda. Ada yang cocoknya jadi karyawan, ada yang memang memiliki, oh ini cocoknya jadi entrepreneur. Itu kadang nggak disadarin, itu main pengen aja gitu. Gimana Om? Ya, itu terkait dengan penjelasan sebelumnya ya, bahwa keinginan itu bisa membunuh. Ya, kita pengen A gitu ya, kemudian kita keinginan terlalu menggebu-gebu, itu justru akan menjauhkan apa yang kita inginkan, kecuali sesuatu yang konkret ya.
Pengen es teh, punya uang 10.000 ya beli 5.000 selesai. Itu soal vibrasi juga ya. Vibrasi, Mas. Makanya anak kecil balita itu kalau main ular tangga itu menangan gitu ya. Iya, karena mereka tanpa beban gitu ya, tanpa beban. Nah, Aku kalah terus sama anakku ya. iya, karena anak itu relax aja main. Kalau mereka main for fun, kita main untuk menang dan kalah. Betul. Nah, yang membunuh kita itu tujuan kita itu loh, Mas. Loh, berarti nggak boleh punya tujuan hidup. Ya harus punya, tapi maksudnya jangan sampai kita memberi atensi berlebihan terhadap tujuan. Itulah kenapa law of attraction nggak bekerja, Mas. Ya, karena apa? Terlalu, istilah teman-teman yang lain, terlalu ngarep, terlalu ingin, terlalu nafsu gitu ya. Itu merusak vibrasi kita. Alih-alih dapat, Mas, malah menjauh, termasuk uang. Iya. Bahwa kita harus berusaha, iya gitu. Tapi jalankan dengan hati senang, minimal tenang. Bagaimana caranya? Ya tapping. Ayo tappingnya gimana? Kalau pengen sesuatu, kalau misalnya teman-teman mobil kepengen impian. sesuatu, ya Anda boleh bermimpi, ya, tapi tolong mimpi itu bertahap. Jangan yang muluk-muluk dulu deh, ya teman-teman. Sekarang kondisinya bagaimana? Misalkan gini, Anda sekarang sedang punya gaji 5 juta, ya. Jangan bermimpi gaji 100 juta sebulan dulu gitu. Coba naikkan 1 juta saja dulu. Dari gaji 5 juta naik menjadi 6 juta sebulan. Ya, sehingga tidak terjadi goncangan dalam bawah sadar kita. Nah, apa yang di tapping? Ya tentu saja emosinya apa? Rasa ingin. Inginnya justru ada bunuh di sini. Walaupun saya kepingin banget punya gaji 100 juta sebulan gitu ya. Padahal gaji Anda cuma 5 juta misalkan gitu. Tapi saya menerima bla bla bla. Atau Anda sudah kepingin banget punya mobil tapi belum bisa kebeli atau belum bisa punya. Kan punya mobil harus beli, Mas. Iya, ya. benar. Cukup Anda mengatakan, apa emosi yang Anda rasakan? Sedih. Walaupun saya sedih karena belum punya mobil. Nggak harus beli, nyuri kan bisa ya? Harus digebuki, Mas. Sedih, marah, apalagi kecewa karena belum bisa punya mobil. Udah, itu dulu Anda selesaikan. Kalau Anda nggak bisa menyelesaikan itu, boro-boro bisa punya mobil, Mas. Itu hal yang paling gampang, loh. Bisa nggak Anda menghilangkan kekecewaan karena belum punya mobil? Itu aja nggak bisa membereskan, apalagi effort untuk dapat mobil. Iya. Dapat rezeki banyak, tuh effortnya juga banyak, Mas. Nggak mungkin. Mas Hendra tadi bilang, tiba-tiba ditransfer uang. Itu nggak tiba-tiba. Oh iya dong. Mas Hendra kan memulai ini udah cukup lama. Kalau sekarang melihat follower subscriber 1,7 juta, itu kan panjang prosesnya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba, teman-teman ya. Iya. Keajaiban itu tidak bekerja tanpa menggunakan hukum alam. Setuju banget aku. Iya. Setuju banget. Jadi tetap ada hukum kausalitas, gitu ya. Ya. Ada hukum sebab akibat, gitu. Kalau yang kita lakukan, kalau aku sih realistis aja sih, Om. Ketika kemudian hari ini, di saat ini, gitu ya, aku melakukan sesuatu, yang sesuatu itu nggak dilakukan banyak orang, gitu. Ya, aku pasti akan mendapatkan sesuatu yang nggak didapatkan oleh banyak orang pula, gitu. Jadi memang aku meyakini gitu. Dulu memang aku tidak mau jadi anak muda yang hedon, gitu ya. Nggak mau yang pragmatis, gitu ya. Aku milih yang ya jalan sunyi. Istilah jalan sunyi. Apalah pokoknya yang penting. Pengennya beda gitu Om Yuyun, pengennya berbeda gitu. Teman-teman boleh berinteraksi, tanya jawab langsung dengan Om Yuyun sebelum nanti ikut yang mau ikut Zoom tanggal 22 atau beli bukunya langsung aja, Keajaiban Menerima. Pokoknya kalau ngaji Rosa tuh gitu, Om. Habis ada narasumber baru, keren gitu ya. Produknya apa? Oh, sikat gitu ya. Jadi buku Keajaiban Menerima banyak banget sekarang di minta sama teman-teman semua. Tadi yang belum dijawab, Om. Kalau pengen beli tadi, misalnya mobil impian, tappingnya gimana? Redaksi kata-katanya, itu tadi kalimatnya. yang saya sampaikan. Jadi identifikasi emosi apa yang terkait dengan keinginan mobil itu. Tadi kan bilang pengen beli mobil. Duitnya kurang. Ya stres karena duitnya kurang untuk beli mobil. Meskipun saya stres. Karena duit saya uang saya kurang untuk beli mobil, tapi saya menerima dan ikhlas dan pasrah. Hasilnya apa? Nggak tahu. Saya nggak berani mengatakan terus dapat duit. Siapa tahu hasilnya malah dikasih mobil. Atau tiba-tiba Anda dapat mobil yang harganya lebih murah dengan kualitas yang bagus. Jadi jangan gini loh, Mas. Teman-teman juga jangan berpikir literal ya. A pasti B, B pasti C. Kita nggak tahu rahasia semesta, rahasia rezeki nggak pernah tahu. Gitu. Oke.
Kayak Fadlizion gitu ya. 2009 saya pernah kerja sama dia. Oh iya. Aduh. So ya. Tappingnya kayak tadi Mbak ya. Tappingnya kayak tadi. Oke. Kalau sakit mata minus gimana Om Yuyun? Jujur saya tidak berani mengatakan pasti bisa. Memang kalau boleh cari di YouTube deh ya. Ini untuk FT yang di Amerika sana sudah ada bukunya. Ada bukunya. Tapi saya belum mempraktekkan secara khusus tentang mata minus ya. Tapi sekali lagi saya kembali ke aspek dasar atau prinsip dasar tapping, emosi negatif. Coba Anda bersihkan sampah-sampah emosi Anda. Kalau tidak salah saya pernah membaca mata minus itu kekhawatiran tentang masa depan. Mata plus itu kecemasan masa lalu. Kalau nggak salah. Nah, coba Anda sekarang bereskan sampah-sampah emosi Anda. Ada nggak pengaruh yang ke mata? Itu saja. Karena begini, saya takutnya ya, nanti ketika Anda sekarang mata minus, itu kan hal yang bisa diukur ya. Yeah. Mata minus sekarang minus 2, misalkan begitu. Kemudian ditapping, walaupun mataku minus 2, tapi minus bla bla. Terus kemudian tidak ada perubahan, nanti ujungnya apa? Nah, tapi ngirangnya efek horizon itu loh. Padahal persoalan mata minus itu pun sebenarnya ada akar masalah emosinya. Iya. Jadi daripada menghabiskan energi untuk tapping mata minus secara fisik, yang mana nggak mungkin terjadi perubahan, karena itu sifatnya sangat fisikal ya, kayak luka di tapping nggak mungkin langsung sembuh gitu loh. Ada proses alami yang akan merapatkan luka itu, ya kan? Nah kemudian coba Anda tapping kecemasan, dan tapping sampah-sampah emosi, ya, sampah-sampah emosinya. Nah rasakan perubahan apa yang terjadi, gitu. Oke. Kalau misalnya ini Om Yuyun stroke gitu gimana? Nah, sama. Stroke itu kan jauh sesuatu yang datang tidak tiba-tiba. Ya, itu proses yang panjang sampai terjadi proses itu. Kalau saya mengatakan tapping bisa menyembuhkan stres, stroke itu ngapusi, Mas. Tapi ada orang ketika kemudian stroke, dia itu lama banget bertahun-tahun, tapi dia merasakan keajaiban sembuh ketika dia sudah benar-benar pasrah total, menyerah total. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi ketika ada orang stroke, kemudian dia tapping, terjadi perubahan minimal dia lebih bisa menerima kondisi itu. Ini sudah terjadi. Ada salah satu proses seperti itu. Gitu. Lalu ujungnya meninggal juga, Mas. Ujungnya meninggal juga. Tapi dia jauh lebih bisa menerima. Nah, ketika dia bisa menerima itu kan dia bisa menjalani hidup lebih ringan. Nah, di situ mungkin hormon-hormon bekerja malah mungkin bisa berpengaruh terhadap kesehatannya. Tapi Mas, biasanya kalau orang stroke itu kan usia-usia yang udah di atas 50, 60, 70 tahun itu ya. Kalau diajak tapping sampah emosi itu agak susah, Mas. Orang sepuh itu denialnya tinggi. Tadi yang saya ceritakan stroke, kemudian ada sempat proses membaik itu usianya belum sampai 50. Ya 50-an lah, masih seumuran saya kok gitu ya. Itu dia cerita setelah tapping saya merasa menjadi lebih bersemangat. Yang tadinya hanya di kamar aja dia jadi mau keluar ke ruangan. Jadi ada perubahan tapi tidak berarti itu kesembuhan. Oke. Itu juga berlaku untuk cancer, Mas. Cancer juga begitu. Jadi kalau ada orang datang ke saya cancer, saya pasti ngomong, kalau secara logika sudah tidak mungkin disembuhkan, tapping tidak berarti akan bisa menyembuhkan. Keajaibannya saya rasa bukan di situ. Keajaibannya adalah bagaimana dia bisa menerima kondisi itu, dan bukan tidak mungkin malah dipanggil lebih cepat. Ya, karena dia dilepaskan dari penderitaan. Om, ini teman-teman pada ngotot semuanya. Gimana dong yang tappingnya supaya lunas hutang gitu ya? Saya tuh berbeda sama teman-temanku yang lain, Om. Kalau saya misalnya pas nggak punya hutang gitu ya, itu cepet-cepet segera saya cari hutangan gitu. Malah gitu ya? Iya, karena saya misal urusan bisnis itu saya nggak pernah mau pakai uang saya pribadi gitu. Saya selalu pakai pakai bank yang kemudian hubungannya ini rendah, terus aku hitung oh ini masih untung banyak gitu ya. Jadi uang pribadi mah aman gitu. Cuman akhirnya saya harus mempertaruhkan banyak hal untuk ini supaya bagaimana tidak itu kan rugi, menjadi gitu. Semacam pressure ya supaya uang ini balik gitu. Iya benar pleasure. Nah, perkara utang teman-teman itu hal yang nggak mudah juga, banyak faktor. Saya pun juga struggle di situ.
ternyata banyak faktor juga. Utang itu kayak rezeki itu sama. Bisa jadi itu karena faktor gini. Kalau secara rasionalnya mungkin faktor masalah literasi keuangan. Oke. Kita ya, saya lah setidaknya gitu. Tidak merasa punya ilmu keuangan yang baik. Sehingga ketika saya punya uang banyak pun ya sia-sia uang itu. Hanya kepakai itu hal yang nggak perlu, nggak penting. Punya uang harusnya investasi, malah beli mobil baru. Iya. Itu contoh sebenarnya itu. Tapi itu kan ada sebabnya. Karena dulu waktu kecil mobil bapak saya mogokan. Gitu. Jadi saya punya obsesi mobil harus bagus. Itu kan kembali lagi ada urusan ke belakang. Gak apa-apa, itu memperpanjang bisnis malahan. Nah, kemudian Semangat baru. Kemudian ada juga karena ketidakmampuan mengelola uang sehingga menjadi kekurangan uang kan. Nah, kekurangan uang yang terus-menerus lama-lama menjadi belief, aku selalu kurang uang. Atau masa kecil memang benar-benar kekurangan. Sebenarnya itu trauma dengan kekurangan uang, Mas. Jadi dari teman-teman yang sekarang terlilit itu ya, coba Anda tapping trauma Anda dalam masalah keuangan di masa lalu. Tappingnya, kalimatnya. Walaupun lagi-lagi gini, teman-teman minta contohnya gini. kalimatnya. Dulu ada pernah sebentar saya mikir. Kaitannya dengan kekurangan uang. Saya trauma dengan kekurangan uang. Ya, walaupun saya trauma merasa kekurangan uang, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Atau mungkin dulu Anda pernah kejadian kehabisan uang. Walaupun saya trauma kehabisan uang, waktu itu sebutin waktunya, gitu ya. Jadi trauma apa? Yang paling besar sih trauma kalau masalah keuangan biasanya. Oke. Sambil diketuk-ketuk tadi. Ya, urutannya sama ya, urutannya tetap sama. Coba diputar sekali, Om. Walaupun saya trauma karena kekurangan uang, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke. 3 kali. Kemudian pindah ke kepala. Walaupun saya trauma karena kekurangan uang, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya terima 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 dengan ikhlas dan pasrah. Dan kembali ke atas. Itu tuh bagasi-bagasi emosi atau pendaman-pendaman emosi selain itu terkadang ketika sudah kita lepas juga ikut nyantol lepas ya Om ya kan? Bisa. Terkadang include nyembir kemana-mana itu. Gitu, ya. Dan hidup menjadi lebih lega, rileks. Ringan Mas. Dan saya nggak mengatakan ya teman-teman setelah tapping masalahnya langsung beres. Iya. Itu ngimpi ya. Jangan begitu. Tapi minimal Anda merasa tenang. Itu dulu. Dicapai aja. Bisa nggak Anda tenang? Kalau Anda bisa tenang, masalah nanti sambil jalan. Yang penting apa? Makan enak, tidur nyenyak. Iya sih. Itu nggak mungkin terjadi pada orang yang nggak bisa tenang, Mas. Iya, bener. Aku tuh kan ada ya pelatihan pengembangan diri dengan Jiroso itu kan macem-macem gitu, tekniknya macem-macem dan harganya beda-beda gitu. Dan aku cuma berpikir, nantilah mesti ada teman-teman yang lain yang baik hati ngajarin aku gitu. Tiba-tiba pada telepon, pada WA, ayo Mas Hendra, aku ajarin ini yang teknik dari sini, harganya yang aku bayar mahal banget, segini. Jadi saya cuma sering bilang gitu aja, Om, nantilah. Itu powerful kalau bagi saya gitu. Ya memang, Mas Hendra ini mungkin ada gift. Saya ada teman Mas. Kalau saya bicara kemampuan teknisnya itu nggak seberapa. Tapi orang itu nggak pernah sedih. Ketawa terus. Dalam situasi seru terus. Kok iso lah ya. Itu hidupnya beruntung terus. Beneran. Saya sampai ngomong ini teman saya satu ini keberuntungannya tinggi sekali. Apa? Ya itu tadi. Dia selalu ceria. Ya. Iya. Jadi banyak hal baik datang kepada dia gitu. Sementara saya Mas yang ini kok jedek jangkrik. Tapi gini Mas. Iya. Kembali lagi ya, tadi saya bilang di depan ya bahwa ketika kita sedang ada di bawah masalah Kasodrok sama Surat Ibrahim tadi, teman-teman justru ternyata harus bersyukur. Kalau kita nggak ngalami di bawah, kita nggak akan naik. Kalau saya nggak kena migrain bertahun-tahun Mas, saya nggak kenal tapping.
Nggak tahu tapping ya? Ya, kalau saya tidak dihadapkan pada situasi yang sangat sulit bagi saya nggak akan mendalami tapping sejauh ini, dan kita nggak akan pernah ketemu, Mas Indra. Iya. Dan ternyata apa yang kita lakukan berdampak pada puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang nonton acara kita kan. Itu kan menurut saya itu kan istilahnya investasi yang tak ternilai buat kita. Betul. Energi yang positif. Jadi luar ternyata dalam biasa situasi tuh. sulit yang saya alami sekalipun, yang mungkin belum teratasi pun, ada rahasia di balik itu. Kita cuma disuruh sabar. Sabar menunggu ya, bukan sabar menekan perasaan. Nah, caranya bagaimana? Ya itu tadi. Tapi kan manusiawi ya, lagi sulit uang kok seneng karena mungkin. Ya udah saya tapping walaupun saya sedih, walaupun saya cemas, walaupun saya stres dan lain sebagainya gitu. Gitu Mas. Mantap. Ada case teman ini di Bank Panin, Om Yuyun. Nah, itu gimana Om Yuyun? Ya, jadi gini, dia ikut kelas basic saya awalnya. Kemudian waktu itu saya membuka kelas untuk peningkatan vibrasi rezeki. Ya. Itu ada beberapa tahapan ya yang harus dilakukan dengan menggunakan tapping. Saya tidak buka kelas itu untuk umum. Kenapa? Karena prinsip saya harus menguasai basicnya dulu. Oke, jadi Om Yuyun itu teman-teman kelasnya pertama basic dulu, baru kemudian apa tadi? Yang vibrasi rezeki. Vibrasi rezeki. Kedua ada lagi untuk terapis, khusus terapis. Nah, dan nanti yang di Zoom tanggal 22 itu nanti dikasih dua-duanya. Ya, nanti bisa saya kemas ya. Iya, saya kemas dikasih dua-duanya supaya teman-teman selain dapat basic bisa mencapai ke situ. Sebenarnya cuma dikasih basic aja, tapi saya nggak mau kalau cuma basic aja gitu ya. Ya, bisa. Iya. Dan itu harganya nanti nggak mahal teman-teman, nggak sampai 300.000 ya, nggak sampai ya, tenang. Ya. Pokoknya kita bikin teman-teman bisa mengakses semuanya gitu ya. Ya. Oke. Lanjut. Yang Panin Bank tadi. Dia ikut kelas basic awalnya. Ya. Kemudian saya buka kelas itu dia ikut lagi. Ya, dia ikut lagi. Kemudian saya buka kelas terapis, dia ikut lagi. Nah, waktu saya di kelas terapis itu, saya suruh cerita selama ini gimana dengan tapping gitu kan. Iya. Ternyata dia cerita bahwa selama dia bekerja, kalau nggak salah ya, itu dia kesulitan mencapai KPI. Target ya. Target. Nah, terus kemudian cerita setelah praktek tapping sekian beberapa bulan, achieve itu. Dan achieve-nya itu nggak main-main, Mas, berturut-turut. Kan ada istilah trimester ya kalau saya. Trimester itu selama 2 atau 3 trimester itu ketutup semuanya, Mas. Sampai di bulan trimester terakhir di bulan Oktober, dia sudah nutup, udah lebih. Sehingga Oktober, November, Desember itu dia udah nggak, kasarnya dia nggak jualan aja udah untung, gitu loh, udah dapat bonus. Terus saya nanya, Anda yakin itu karena faktor tapping? Saya nggak melakukan apapun selain tapping. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya saya masuk nggak percaya, Mas. Mungkin ya teman-teman, mungkin bisa jadi ini kebetulan. Ya setuju saya. Karena wong bejo itu kan ono, Mas. Gitu. Tapi salah satu efek tapping ya adalah meningkatkan luck factor. Oh, meningkatkan hoki. Hoki. Nah, paling sederhana, Mas. Mau parkir. Wah, tiba-tiba mobil keluar. Gitu. Itu pernah terjadi di kasus anak saya, Mas. Anak saya, kami dulu pergi ke daerah Permata Hijau, lewat Pondok Indah Mall. Anak saya ngomong, Pak, nanti kesini ya. Jawaban saya, Pak, males parkirnya susah, gitu kan. Pas pulang, anak saya ingat. Mampir, Pak, masuk, Pak. Tapi syaratnya satu, kalau kita muter 2 kali, 3 kali nggak dapat parkir, kita pulang. Gitu. Oke. Begitu masuk, ambil karcis parkir, itu saya jambil anak saya. Ayo, tapping. Ya bener. Jadi, walaupun aku stres karena parkir, baru ngomong gitu, Mas, mobil di depannya mundur. Ya wis, bejo ya bejo aja. Apa itu karena tapping? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak berani mengatakan semuanya pasti karena tapping. Ya tapping itu pasti tapping itu cuma coro gitu ya, cuma coro saja. Nggak usah terlalu GR lah. Oke ya, teman-teman semuanya. Habis ini bolehlah 10 menit atau berapa teman-teman bisa interaksi langsung dengan Om Yuyun. Masih ada waktu, Om Yuyun? Masih ya. Masih. Banyak yang tanya, kelasnya kelas online, Zoom ya. Om Yuyun pengen memudahkan teman-teman biar bisa diakses dimanapun. Biayanya nggak sampai 300.000. Nggak tahu kita kemas nanti berapa, Om Yuyun, kita nego ya, 200-an berapa gitu. Boleh. Terus daftarnya di admin di bio TikTok atau di deskripsi Ngadi Rosok YouTube. Oke. Kita break dulu, Om Yuyun. Minum dulu.